Halo, senang sekali berjumpa dengan Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, khususnya mengenai studi Perjanjian Baru. Kita akan membicarakan hari ini mengenai salah satu hal yang penting di dalam membaca Alkitab, khususnya Injil-Injil, yaitu mengenal yang namanya perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, jadi waktu kita membaca mengenai ajaran-ajaran Tuhan Yesus di dalam Injil-Injil sinoptik ataupun di dalam Injil Yohanes, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus seringkali menyampaikan pengajarannya dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Nah, kita tentu mengenal salah satu perumpamaan yang sangat dikenal adalah perumpamaan tentang penabur, atau juga perumpamaan tentang biji sesawi, atau perumpamaan-perumpamaan lainnya. Nah, bagaimanakah cara kita dapat memahami perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan? Maka hal penting pertama yang kita harus pahami di dalam memahami perumpamaan adalah kita harus mengerti berbagai jenis perumpamaan yang ada. Nah, jadi kita mengenal atau kita menyebut semua kisah-kisah perbandingan yang Tuhan Yesus gunakan sebagai perumpamaan. Tetapi perumpamaan ini memiliki beragam jenis, perumpamaan ini memiliki beragam bentuk. Nah, itulah sebabnya maka di dalam pertemuan ataupun di dalam video singkat ini saya ingin mengajak kita memikirkan beberapa jenis perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan di dalam Injil-Injil, sehingga waktu kita membaca perumpamaan tersebut kita bisa belajar sesuatu yang signifikan, yang esensial untuk mengertinya. Nah, jenis perumpamaan yang pertama itu namanya alegoris. Nah, istilah alegoris juga dikenal dengan nama simbolis atau lambang. Nah, jenis perumpamaan ini memiliki ciri, memiliki karakter. Salah satunya adalah bahwa setiap elemen di dalam cerita tersebut itu diberikan arti dan makna oleh penulis Alkitab sendiri. Nah, artinya bahwa Alkitab sendiri memang menafsirkan perumpamaan itu sebagai sebuah lambang atau sebagai sebuah simbolis atau sebagai sebuah simbol. Nah, salah satu contoh yang paling kelihatan di dalam jenis perumpamaan yang disebut sebagai alegoris atau simbolis adalah perumpamaan tentang penabur. Nah, perumpamaan tentang penabur disebut sebagai simbolis alegoris. Kenapa? Karena perumpamaan ini pada dasarnya menjelaskan setiap elemen yang ada dalam perumpamaan ini dijelaskan sendiri oleh penulis Alkitab, oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, misalnya saja di dalam perumpamaan tentang penabur dikatakan bahwa benih yang ditaburkan itu adalah firman. Lalu tanah itu adalah hati manusia. Lalu juga dikatakan bahwa ada di situ yang disebut sebagai burung-burung yang memakan benih, itu menunjuk kepada iblis, dan juga disebutkan mengenai semak duri yang digambarkan sebagai sebuah kekhawatiran manusia akan hal-hal dunia. Nah, itu adalah sebuah alegoris. Nah, jadi salah satu ciri utama dari sebuah alegoris adalah bahwa dalam perumpamaan itu, dalam kisah yang diceritakan, elemen-elemen yang dibicarakan diberikan arti oleh penulis Alkitab sendiri. Nah, maka kalau teks Alkitab mengatakan perumpamaan itu alegoris, maka kita pun harus membacanya secara alegoris. Nah, jenis perumpamaan yang kedua namanya itu adalah similitude. Nah, similitude ini dengan waktu kita mendengar istilah similitude, mungkin kita langsung teringat dengan terminologi similarity. Nah, ini berbicara mengenai jenis perumpamaan yang menekankan mengenai sebuah persamaan yang semua orang akan lakukan dalam situasi dan kondisi yang sama. Nah, itu yang disebut sebagai similitude. Nah, contoh di dalam Alkitab yang merupakan perumpamaan, yang merupakan sebuah similitude adalah misalnya saja tentang domba yang hilang, ataupun tentang dirham yang hilang. Nah, jadi waktu Alkitab menggunakan gambaran tentang domba yang hilang,
Nah, maka siapapun orangnya di zaman itu, gitu ya, mereka adalah orang-orang yang kebanyakan hidup sebagai banyak memiliki pekerjaan sebagai peternak. Dan waktu seorang peternak kehilangan domba, gitu ya, walaupun dia sudah punya 100 dan masih 99, tapi kalau ada satu domba yang hilang, maka gembala itu pasti mencari yang hilang itu. Nah, kenapa? Karena yang hilang itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, mungkin kita merasa bahwa kalau kita gembala pada waktu itu, kita nggak akan melakukan hal yang sama. Nah, barangkali kita perlu membuat perbandingan. Misalnya saja kita punya katakanlah kita punya sekumpulan sesuatu yang bernilai berharga. Katakanlah kita punya uang kita berjumlah katakanlah 100 juta. Misalnya seperti itu. Nah, lalu kemudian kita hilang 1 juta misalnya. Nah, apakah waktu kita kehilangan yang 1 juta itu, walaupun kita sudah punya 100 juta, kita akan biarkan tanpa kita mencoba mencarinya? Saya kira semua kita akan melakukan hal yang sama, walaupun kita punya tabungan 100 juta, tapi ketika kita kehilangan 1 juta, maka yang 1 juta itu akan kita cari. Kenapa? Karena kita melihat 1 juta itu bernilai berharga. Nah, maka itu yang kita bisa bandingkan waktu kita berbicara soal perumpamaan domba yang hilang. Siapapun orangnya yang tinggal di zaman itu pasti akan melakukan hal yang sama, mencari yang bernilai dan yang berharga tersebut. Nah, tipe perumpamaan yang ketiga itu namanya adalah kita menyebutnya sebagai parabel, ataupun kita menyebutnya sebagai sebuah perumpamaan yang menekankan yang namanya keunikan, gitu ya, sebuah perumpamaan yang menekankan kejanggalan, ya, menekankan kejanggalan. Nah, ini adalah jenis perumpamaan yang berbeda, di mana jenis perumpamaan ini menekankan terutama hal yang tidak lazim, begitu ya, yang tidak lazim. Nah, misalnya saja apa? Nah, misalnya waktu kita membaca mengenai yang disebut sebagai bendahara yang tidak jujur. Nah, di dalam Alkitab barangkali ini salah satu perumpamaan yang sulit untuk kita mengerti. Kenapa? Karena perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini seolah-olah mengajarkan bahwa ketidakjujuran adalah hal yang boleh dilakukan atau boleh terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Nah, padahal sebuah parabel yang menekankan aspek kejanggalan tersebut, justru disitulah yang menjadi fokus daripada perumpamaan itu, bahwa ternyata orang dunia yang jahat seringkali mereka begitu cerdas di dalam mereka mengerjakan tugas mereka ataupun mempertahankan hidup mereka. Sebaliknya, orang-orang yang menjadi umat Tuhan terkadang mereka tidak seperti orang-orang dunia di dalam berjuang di dalam menjalani kehidupan atau melayani Tuhan. Harusnya orang-orang umat Tuhan melampaui daripada apa yang orang-orang dunia miliki dengan kecerdasannya. Kita menggunakan pemikiran kita, kecerdasan kita untuk hal yang baik. Itulah sebab untuk melayani Tuhan, itulah sebabnya melebihi daripada orang-orang dunia. Nah, maka waktu kita berbicara mengenai perumpamaan, maka kita perlu membedakan setidaknya 3 perumpamaan tadi. Ada perumpamaan tertentu yang merupakan sebuah alegori, ada perumpamaan tertentu merupakan sebuah similitude, dan ada perumpamaan tertentu yang merupakan sebuah parabel yang menekankan yang namanya keunikan. Nah, kalau kita belajar membedakan perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan, maka kita akan lebih mengerti bagaimana kita harus memahami perumpamaan-perumpamaan tersebut. Kiranya video pendek hari ini mengenai bagaimana memahami perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus boleh menolong kita semakin menikmati pembelajaran kita akan firman Tuhan, dan juga semakin membuat kita bertumbuh di dalam mencintai Tuhan melalui belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudari sekalian.